Mayor TNI Martin Inday, 14 Maret 1912 sampai 17 Juli 1986, merupakan putra Papua yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasar SK Presiden nomor 077 TK 1993 tanggal 14 September 1993 bersama dengan dua putra Papua lainnya yaitu Frans Kai Siepo dan Silas Papare. Martin Inday memahami nasionalisme ketika ia ditugaskan di Tanah Merah, di Gul. Kelompok Martin Inday menyiapkan pemberontakan melawan Belanda di Irian Barat, sekarang Papua, pada akhir Desember 1945. Kemudian, Martin menjadi anggota Komite Indonesia Merdeka pada bulan Oktober 1946. Pada tahun 1962, Martin Inday merumuskan kekuatan gerilya dan membantu menyelamatkan anggota RPKAD di Irian Barat selama Operasi Trikora. Martin Inday berangkat ke New York sebagai delegasi Indonesia pada bulan Desember 1962. Karir Martin menanjak ketika ia dipilih sebagai anggota MPRS mewakili Irian Jaya pada tahun 1963 sampai 1968. Martin Inday juga menjabat sebagai mayor tituler dan kontroler yang diperbantukan di Residen Jayapura. Martin Inday wafat pada tanggal 17 Juli 1986. Martin Inday adalah pahlawan nasional dari Papua yang pada masa penjajahan Belanda menjadi anggota polisi Hindia Belanda. Kendati demikian, sikap nasionalismenya tidak pernah hilang, bahkan beberapa kali merencanakan pemberontakan terhadap Belanda, tetapi gagal. Alhasil Martin Inday dan pejuang dari Papua lainnya yakni Silas Papare pernah ditangkap oleh Belanda pada 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Papua yang saat itu disebut Irian Barat masih berada di bawah kendali Belanda. Martin Inday pun masih menjadi pegawai pemerintah Belanda di Papua dengan jabatan sebagai kepala distrik. Pada masa-masa inilah ia menjadi salah satu tokoh Papua dalam proses pengembalian Papua ke dalam NKRI. Yang di-Pertuan Besar Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin atau yang dikenal sebagai Sultan Syarif Kasim II yang lahir pada tanggal 1 Desember 1893 dan wafat pada tanggal 23 April 1968 adalah Sultan ke-12 Kesultanan Siak. Ia dinobatkan sebagai Sultan pada umur 21 tahun menggantikan ayahnya Sultan Syarif Hasim. Sultan Syarif Kasim II merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi, dia menyatakan Kesultanan Siak sebagai bagian wilayah Indonesia. Dan dia menyumbangkan harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden untuk pemerintah Republik, setara dengan 151 juta gulden atau 69 juta euro pada tahun 2011. Bersama Sultan Sedang, dia juga berusaha membujuk raja-raja di Sumatera Timur lainnya untuk turut memihak Republik. Namanya kini diabadikan untuk Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru. Sejak berusia 23 tahun, Kasim telah ditunjuk untuk menggantikan posisi sang ayah, yaitu Sultan Syarif Hasim sebagai Sultan. Ia pun mendapat gelar sebagai Sultan Asyaidi Syarif Kasim Sani Abdul Jalil Saifuddin. Sewaktu kecil, sampai berusia 12 tahun, Kasim dididik di dalam lingkungan istana. Ia dididik sebagaimana mestinya adat istiadat raja-raja, baik dari hal fisik, mental, sampai kerohanian. Ayahnya merupakan seorang sultan yang memegang kuat prinsip Islam. Ia juga memiliki pandangan luas mengenai peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ketika Kasim berusia 16 tahun, ayahnya meninggal dunia pada tahun 1908. Oleh karena itu, Kasim pun segera dinobatkan sebagai sultan menggantikan posisi ayahnya. Begitu Belanda mengetahui hal ini, mereka pun merasa khawatir karena pewaris kerajaan selanjutnya adalah orang yang berpendidikan. Untuk itu, pengangkatan Syarif Kasim sebagai sultan ini tidaklah disenangi oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun Datuk Empat Suku, Dewan Kerajaan, tetap menghendaki penobatan Kasim sebagai sultan. Akibatnya Hindia Belanda mulai mengecilkan arti dan fungsi dari Dewan Kerajaan, yang kemudian dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda.
Setelah Datuk Empat Suku tidak lagi berfungsi, tekanan dari pihak Belanda semakin merasakan rakyat. Sultan Syarif Kasim II pun menolak campur tangan peraturan pengadilan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyatnya. Ia juga dengan tegas menolak untuk mengakui Kesultanan Siak sebagai bagian dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam melawan Belanda, Kasim memandang kekuatan fisik harus diimbangi dengan kekuatan pembinaan mental dan pendidikan rakyat. Untuk itu, pada 1917, Kasim II mendirikan sekolah agama Islam yang bernama Madrasah Taufikiyah Al-Hashimiyah. Jenderal Besar TNI atau Purnawirawan Dr. Abdul Haris Nasution yang lahir pada tanggal 3 Desember 1918 dan wafat pada tanggal 6 September 2000 adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah satu tokoh TNI AD yang menjadi sasaran dalam peristiwa Gerakan 30 September. Selamat dari upaya penculikan tersebut, tetapi Nasution harus kehilangan putrinya, Ade Irma Suryani Nasution beserta ajudannya Kapten TNI Anumerta Piar Tendean. Nasution merupakan konseptor duifungsi ABRI yang disampaikan pada tahun 1958 yang kemudian diadopsi selama pemerintahan Soeharto. Konsep dasar yang ditawarkan tersebut merupakan jalan agar ABRI tidak harus berada di bawah kendali sipil, tetapi pada saat yang sama tidak boleh mendominasi sehingga menjadi sebuah kodiktatoran militer. Bersama Soeharto dan Sudirman, Nasution menerima pangkat kehormatan Jenderal Besar yang dianugerahkan pada tanggal 5 Oktober 1997 saat ulang tahun ABRI. Kiprah militer Nasution dimulai pada 1940, ketika Jerman Nazi menduduki Belanda dan pemerintah kolonial Belanda membentuk Korps Perwira Cadangan yang menerima rakyat pribumi. Nasution pun ikut bergabung, karena ini merupakan kesempatan baginya bisa mendapat pelatihan militer. Ia kemudian dikirim ke Akademi Militer Bandung untuk memulai pelatihan. Berkat kepiawaiannya, pada bulan September 1940, Nasution dipromosikan menjadi kopral dan 3 bulan setelahnya menjadi sersan. Lalu ia menjadi seorang perwira di tentara kerajaan Hindia Belanda atau yang biasa disebut sebagai KNIL. Pada 1942, ketika Jepang menduduki Indonesia, Nasution ditugaskan di Surabaya untuk menjaga pelabuhan di sana. Kemudian, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Nasution bergabung ke dalam militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. 1 tahun setelahnya, 1946, Nasution diangkat menjadi Panglima Regional Divisi Siliwangi yang bertugas menjaga keamanan di Jawa Barat. Karir Nasution di bidang militer pun terus mengalami perkembangan. Pada 1948, Nasution kembali naik pangkat menjadi Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI.